semuanya, selamat pagi. Di sini kami akan mencoba untuk menjabarkan tentang laporan hasil mini riset pendidikan Pancasila yang diampuh oleh dosen tercinta kita, Bapak Fadli Rahman SPD MPD. Laporan mini riset ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Jessica Margareta Borumeliala, Safira Amalia Lawanis, Santi Florida Situngkir, Trisna Febrina, dan Yos Michael Sipayung. Laporan hasil mini riset kami mengambil topik implementasi nilai keadilan sosial Pancasila dalam situasi penanganan penyebaran dampak COVID-19. Abstrak dari penelitian ini adalah penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi keadilan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai instansi baik bagi pelajar maupun yang sudah bekerja di era pandemi dan dampak dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia hampir 2 tahun ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode penyebaran angket atau kuesioner kepada sebanyak 20 subjek yang disebarkan secara online. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dari formulir-formulir yang berisi pernyataan atau pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang yang mendapatkan jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Tujuan dari penggunaan metode kuesioner ini dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan penelitian dan mematuhi arahan pemerintah di mana masyarakat Indonesia harus melakukan social distancing atau pembatasan diri dengan orang lain yang bertujuan untuk memutus penyebaran penyakit maupun virus COVID-19 itu sendiri. Kata kunci dalam penelitian ini adalah keadilan sosial, Pancasila, dan COVID-19. Adapun pendahuluan dari laporan hasil mini riset ini adalah saat ini negara kita sedang dilanda musibah besar, yaitu adanya wabah atau virus yang menyerang manusia di seluruh dunia, yaitu dikenal dengan COVID-19. Di mana wabah atau virus ini menyerang siapapun, sehingga menyebabkan negara kita, Indonesia juga harus sangat waspada. Dan menetapkan untuk melakukan kegiatan di rumah saja, serta harus melakukan social distancing untuk menjaga dan memperlambat penyebaran COVID-19. Menurut WHO, pada tahun 2019, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Berdasarkan falsafah Pancasila, Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bernaluri, berakhlak, dan berdaya pikir, serta sadar akan keberadaannya yang serba berhubungan dengan sesama, lingkungan, alam semesta, serta penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya di generasi ke generasi, menurut Sumarsono dan kawan-kawan pada tahun 2007. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis, dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian induktif, yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor atau unsur-unsur dari fenomena di masyarakat. Metode pengumpulan data. Dalam salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian adalah metode pengumpulan data.
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pernyataan atau pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang yang untuk mendapatkan jawaban dan tanggapan serta informasi yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan angket dan kuesioner yang dibuat secara berstruktur dengan bentuk pernyataan. Jawaban responden merupakan pilihan 4 alternatif yang ada, yaitu selalu, sering, cukup sering, dan kadang-kadang. Kuesioner atau angket dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan penilaian terhadap keadilan sosial pada masa COVID-19. Hasil dan pembahasan. Dalam penelitian laporan mini riset ini, sila kelima pada hakikatnya mengandung nilai dari perwujudan rasa dan sikap adil yang melingkupi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Keadilan sosial dalam arti luas dapat dilihat dari pemerataan ekonomi. Dengan rasio Gini yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi di Indonesia belum optimal. Pandemi COVID-19 turut memperlebar kesenjangan antara penduduk berpendapatan rendah dan penduduk berpendapatan tinggi. Implementasi nilai-nilai praktis dalam sumber sila kelima pada masa COVID-19 memiliki klasifikasi yang tidak baik. Menurut 20 responden, keseluruhan dari 10 item pernyataan memiliki persentase 29% dan dinyatakan dengan klasifikasi tidak baik. Klasifikasi ini dibuktikan pada data yang tercantum dalam tabel 2 pada tataran penerapan nilai praksis Pancasila pada sila kelima oleh responden tidak baik untuk semua indikator. Hasil penelitian ini, keadilan sosial yang dirasakan masyarakat khususnya pelajar masih belum bisa dirasakan, baik dari kerjasama antar masyarakat dalam menangani COVID-19, bantuan yang didapatkan, serta kontribusi diri sendiri membantu orang lain masih berjalan dengan kurang baik. Kesimpulan dari penelitian mini riset ini adalah nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang menjadi landasan atau pandangan dalam bertindak. Oleh karena itu, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, nilai-nilai Pancasila harus tetap ditegakkan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang keadilan. Bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi hak warga negara melalui program-programnya. Sila kelima pada hakikatnya mengandung nilai dari perwujudan rasa dan sikap adil yang melingkupi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Namun, saat pandemi sekarang ini banyak masyarakat yang masih mengalami kesenjangan kesejahteraan yang kurang adil dan merata. Mulai dari ekonomi sampai bantuan untuk rakyat yang kurang mampu. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi nilai keadilan sosial pada masa COVID-19 berjalan kurang baik. Hasil penelitian ini menyadarkan kita bahwa masih banyak orang yang tidak peduli terhadap keadaan orang lain dan kurangnya kerjasama antar masyarakat yang merupakan bagian dari implementasi keadilan sosial.